Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Kolam Nagain berada di dalam lembah yang dikelilingi oleh puncak gunung. Hanya sebagian kecil lembah terlihat dari luar. Begitu Chen Fan memasuki lembah, dia melihat dua kelompok orang saling bertengkar di samping kolam. Di satu sisi kolam adalah Zheng Anqi dan pengawalnya dan kelompok lainnya dipimpin oleh seorang lelaki tua. Segera setelah pria tua itu melihat Tuan Wu, dia berteriak, "Saudara Wu, beraninya kamu memimpin orang-orang luar ini ke tanah suci kita dan melanggar peraturan?" Karena malu, wajah Tuan Wu memerah dan menjelaskan, "Master Chen, mereka adalah saudara dari sekte saya. Yang tinggi disebut Mu Hongsen, dan yang pendek gemuk disebut Yan Zhengze." Chen Fan memperhatikan kepada kedua pria tua itu. Jelas bahwa mereka mengikuti metode kultivasi yang sama seperti Wu Shanhe, dan keduanya telah mencapai tahap pertengahan pembentukan fondasi. Tuan Wu membantah, "Saudaramu, saya tidak membawa mereka ke sini, mereka datang sendiri." Pria jangkung itu tertawa. "Saudara Wu, berhenti berbohong padaku. Murid-murid saya telah melihat Anda berkonspirasi dengan kelompok orang yang sama di desa Naga Kembar. Dan Andalah yang memimpin kelompok itu melintasi gunung. Kami telah melihatnya." Yan Zhengze juga menimpali. Chen Fan terkejut sesaat, tetapi segera menyadarinya. Zheng Anqi beserta kelompoknya telah datang dengan cara yang mencolok, tentu saja hal ini membuat sekte hantu Yin segera menyadari kedatangan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara wanita yang tajam. "Saya tidak peduli ada masalah apa di antara kalian berdua. Cepatlah menyingkir dari jalanku." Mu Hongsen dan Yan Zhengze mengamati gadis setengah putih dan setengah Asia itu untuk sementara waktu, dan kemudian mengerutkan alis mereka dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa mengenal saudara Wu?" Zheng Anqi berdiri dengan bangga dan tidak peduli untuk menjawab pertanyaannya, seolah-olah dia adalah seorang superstar dan lelaki tua itu seorang paparazzi. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Aku Zheng Anqi dari keluarga Zheng di Hong Kong. Aku datang ke sini karena ingin memeriksa sesuatu." "Zheng Anqi dari Hong Kong?" Kedua lelaki tua itu mendengus dan kemudian menyeringai. "Aku tidak peduli siapa dirimu. Tidak peduli bahkan jika kau dari keluarga kaya sekalipun. Ini adalah tanah rahasia sekte kami, dan kalian telah masuk tanpa izin. Kekuatanmu terbatas hanya di kota. Tetapi di sini adalah hutan belantara, dan unsur-unsur alam tidak dapat dibeli dengan uang dan kekuatan duniawi Anda." Orang-orang tua itu benar, mereka berada di tempat yang sangat terpencil. Tidak seperti di kota di mana dia bisa segera memanggil bantuan, mereka sendirian di hutan belantara yang tak kenal ampun. Mata Zheng Anqi menyala karena marah. Sebagai pewaris keluarga Zhen yang bergengsi, dia tidak bisa menerima penghinaan dari dua orang tua bodoh dari pedesaan. "Apa kalian para orang tua mencoba mengancamku?" ujar Zheng Anqi dipenuhi amarah. Tiba-tiba, Mu Hongsen berteriak dengan suara keras. "Berhenti membuang-buang waktu. Setelah kalian masuk ke tempat rahasia kami, kalian harus mati." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat dari sakunya dan menunjuk ke udara. Tiba-tiba, asap awan gelap naik dari jimat dan suhu di sekeliling turun dengan cepat. Udara dingin alami di sekitar kolam makin memperkuat efek sihirnya. Dalam sekejap mata, orang-orang merasa mereka berada di tengah musim dingin. Apa yang sedang terjadi? Para pengawal terkejut, dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Banyak dari rombongan terguncang oleh perkembangan itu. Mereka memang menduga perjalanan itu tidak mudah, tetapi tidak pernah berharap menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Mungkinkah orang tua itu benar-benar tahu teknik sihir? Zheng Anqi tergagap. Wajah Zheng Anqi memucat saat pergantian peristiwa tiba-tiba. Segera dia berbalik dan meminta bantuan Tuan Si.
Cukup! Tuan Si berteriak dan maju selangkah. Kilau hijau muncul di matanya. Dia berbicara dengan suara megah. Murid-murid dari sekte Hantuin, menjauhlah! Kalau tidak, aku akan menghancurkan kalian. Orang tua Mu Hongsen menyeringai dan kemudian berkata, "Oh, rupanya kamu juga mengerti kekuatan internal. Apa kau ingin mencoba menghancurkan kami?" Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia memulai teknik sihir dan mendorong asap gelap untuk menjerat Tuan Si. "Pergi!" Mu Hongsen berteriak. Zheng Anqi berteriak ketakutan. Kelompok di sekitarnya terpana oleh pemandangan yang menakutkan itu dan membeku di tempat. Tuan Si menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Saya diberitahu bahwa sekte Anda hanya tahu beberapa trik kecil yang dapat menakuti orang-orang biasa. Setelah pertemuan hari ini, tampaknya rumor itu benar. Dengan spirit Qin yang kecil, kalian berani bersikap sombong." Ketika dia berbicara, kilau hijau muncul di sekitar tubuhnya. Tepat sebelum asap gelap bersentuhan dengan targetnya, cahaya hijau menyala 10 kali lipat dan menahan asap gelap. Tuan Si segera merapal dengan lebih banyak mantra sihir, dan menembakkan sinar cahaya hijau pucat ke orang tua itu. Sinar cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, itu tepat di depan Mu Hongsen. Sebelum Mu Hongsen bisa bereaksi, dia dipukul dengan pukulan mematikan yang langsung membuatnya lumpuh. Tidak sampai beberapa detik kemudian, jika diperhatikan bahwa itu sama sekali bukan cahaya hijau, melainkan akar pohon anggur hijau. Akar pohon anggur telah melilit orang tua itu dan membatasi gerakannya. Wajah Yan Xingzi mengeras pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Jelas bahwa Tuan Si adalah seorang kultivator yang jauh lebih kuat daripada dia. Pikiran mundur menyusup ke dalam benaknya. Tuan Si berjalan melewati kerumunan dan mendatangi Chen Fan dan Master Wu. Dia berkata dengan tenang, "Tuan Wu, saya telah mengetahui latar belakang Anda beberapa waktu yang lalu. Karena Anda juga dari sekte Hantuin, saya yakin Anda sudah tahu sedikit tentang kolam nagain tersebut. Sejujurnya, alasan kami berada di sini adalah untuk mengambil ramuan untuk orang tua keluarga Zheng. Setelah aku mendapatkannya, kami akan pergi. Kami tidak ingin menyebabkan masalah untukmu. Jika kau tidak setuju, maka aku akan mengalahkanmu." Tuan Si mengaitkan lengannya ke belakang dan membiarkan pengumumannya yang megah masuk. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun sementara Master Wu merenungkan pilihannya. Yan Xingzi melihat ke arah Master Wu, yang kemudian sambil tersenyum masam melihat ke arah Chen Fan. Chen Fan tetap diam sambil menatap permukaan kolam yang tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sambil menunggu keputusannya. Setelah beberapa saat, kesabaran Tuan Si mulai menipis. Dia bertanya dengan panas, "Jadi, bagaimana keputusanmu?" Zheng Anqi berseru juga dengan emosi. "Tuan Si, jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Mereka semua ada di sini untuk menjebak kita. Buat mereka membayar." Wajah Mu Hongsen dan Yan Xingzi menjadi gelap setelah mendengar kata-kata gadis itu. Ketika Tuan Si akan berbicara lagi, semburan air keluar dari dalam kolam, dan bayangan gelap melompat keluar dari pusat puting beliung. Zheng Anqi tertegun oleh perkembangan yang tiba-tiba dan senyum di wajahnya membeku. Terlihat suatu makhluk yang menyerupai seekor ular naga, dengan sorot mata merah menyala, muncul dari permukaan kolam yang tenang. Sementara di dalam kolam, masih terlihat bayangan hitam samar, memberitahu sebagian besar tubuhnya masih tersembunyi di bawah air. Meski begitu, bagian tubuh makhluk yang terbuka itu memiliki panjang lebih dari 12 meter, setinggi bangunan 3 lantai. Zheng Anqi merasa sangat kecil di depan makhluk raksasa itu. Ketakutan dengan cepat menembus syarafnya dan melumpuhkannya, membuatnya bahkan sulit untuk berteriak memperingatkan siapapun. Tubuh ular itu setebal tong anggur, dan ditutupi dengan sisik hijau seukuran telapak tangan. Di kepala segitiga adalah sepasang celah hitam tajam yang diatur di bidang emas. Sepasang matanya yang berkilau merah menatap Tuan Si bagai predator yang siap memangsa. Segera ular itu menyerang Tuan Si. Ia berguling ke samping menjauh dari makhluk itu dan melemparkan segenggam pasir ke arah mata makhluk itu. Makhluk itu cepat dan menghindari serangan itu. Sebelum Tuan Si dapat menenangkan diri, ular itu menyodok kembali ke depan ke arah Tuan Si seperti panah. Wos! Beng! Ular raksasa itu tiba-tiba memutar lehernya yang panjang, dan kepalanya segera menyerang beberapa pengawal yang berdiri terlalu dekat. Zheng Anqi menjerit. Teriakannya telah membangunkan dan mengingatkan orang-orang di sekitarnya dari kebodohan mereka.
Pemimpin pengawal bernama Liu bergegas menarik Zheng Anqi ke samping dan berteriak, "Nona, cepat cari tempat untuk bersembunyi. Semua orang, keluarkan senjata dan ikuti aku." Setelah meneriakkan perintah, Liu mengeluarkan senjata dan melesat ke arah ular raksasa hijau. Meskipun mereka belum sepenuhnya mengatasi ketakutan mereka, namun terikat oleh tugas, mereka harus terus maju dan menghadapi monster yang menakutkan itu. Rentetan suara tembakan segera terdengar dan peluru-peluru yang melesat terbang, dengan mudah mengenai tubuh ular raksasa itu. Tubuhnya kebal. Ini mengerikan. Seruan kaget pun terdengar. Sial! Seandainya aku punya senjata berat, aku pasti bisa merobek cacing besar ini. Liu lalu bergerak gesit ke arah makhluk itu, berniat mencoba untuk melukai tubuhnya dengan menggunakan pisau belati baja, dan ditusukkan ke antara celah sisiknya. Tidak. Belatiku tersangkut di sisiknya. Itu hanya bisa melukainya sampai beberapa inci saja, kata Liu dengan sangat terkejut. Pikiran itu mengalihkan perhatiannya sesaat, dan dari sudut matanya dia melihat sekilas ekor monster yang menyapu padanya. Liu cepat-cepat mundur, tetapi dia tidak cukup cepat. Ekornya menghantam tubuh Liu dengan kecepatan kilat. Ekor berbobot setidaknya 1 ton dan ditabrak dengan kecepatan seperti itu, setara dengan ditabrak truk tronton dengan kecepatan penuh. Tubuh Liu mengeluarkan gemeretak saat tulangnya hancur berkeping-keping. Ia terlempar tanpa nyawa di badannya. Tuan Xi menggeram marah melihat perubahan peristiwa itu. Bukan hanya Liu telah tewas, beberapa pengawal lainnya juga mengalami nasib yang sama. Dia lalu menggigit ujung lidahnya, dan membiarkan darah memenuhi mulutnya. Tiba-tiba, dia meludahkan darahnya sambil memprakarsai teknik sihir pada saat yang sama. Cahaya hijau melesat keluar dari mulut Tuan Xi. Dipenuhi oleh kekuatan dalam darahnya, cahaya itu membentuk sinar cahaya dan menembak monster seperti ribuan jarum. Sinar hijau cahaya mendarat di tubuh ular dan sesaat ular itu mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Di bagian di mana cahaya hijau menghantam, sisik ular itu terkelupas dan memperlihatkan sepetak daging yang membusuk. Kemenangan singkat itu meningkatkan semangat semua orang. Mata Zheng Anqi berbinar, dan dia bersorak untuk kesuksesan Tuan Xi. Hebat Tuan Xi! Ujian itu tidak membuat Tuan Xi tenang. Aku telah menggunakan teknik meminjam esensi dan darah. Dan aku hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidupku. Namun, ternyata itu hanya mampu menyebabkan luka yang tak berarti pada tubuhnya. Ular raksasa bergerak kembali, dan kali ini dari mulutnya ia menghembuskan uap dingin yang membeku. Ketika uap dingin itu mulai hilang dan pandangan mulai pulih, Tuan Xi melihat, kembali beberapa pengawal yang terlambat untuk menghindar, segera berubah menjadi patung manusia es terkena uap dingin dari mulut ular tersebut. Seketika suasana menjadi hening. Orang-orang terdiam terpana dalam ketakutan melihat perubahan peristiwa. Dari semua orang di sana, hanya anggota sekte hantu Yin yang tahu seberapa kuat monster ini. Mereka sudah terlebih dahulu menjauh mencari jarak aman ketika air kolam tersibak dan bayangan gelap muncul dari dalamnya. Yan Xingzi bertanya dengan suara bergetar, bukankah naga Yin itu tertidur? Saya pikir itu hanya bangun setiap 3 tahun sekali. Apa yang terjadi? Jika mereka tahu ular raksasa itu sudah bangun, mereka tidak akan pernah berpikir untuk mendekati kolam, apalagi menghadapi Nona Zheng terang-terangan. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan mengeluh. Kalian idiot! Sedikit yang mereka tahu, bahwa ular Yin seolah selalu tertidur oleh karena tubuhnya yang terus-menerus menginternalisasi spirit Qi Yin yang dihasilkan dari kolam tersebut. Selama bertahun-tahun tubuhnya telah menyerap banyak spirit Qi Yin, namun ia tidak dapat mengubah spirit Qi Yin mentah itu menjadi kekuatan gaib. Keributan yang terjadi di sekitar kolam telah mengganggu kultivasinya yang damai. Gangguan itu membuat ular itu marah dan memaksanya untuk keluar dari kolam. Warna mengering dari wajah Tuan Wu. Dia bertanya pelan. Master Chen, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Terakhir kali dia berdiri berhadapan dengan ular Yin adalah beberapa dekade yang lalu dengan gurunya dan saudara dari sektenya. Selain kemenangan total, ia ingat bahwa panjang ular itu jauh melebihi dari apa yang ada di hadapannya saat ini. Sementara Asiu masih lumpuh karena ketakutan, dan hanya berdiri di samping dalam diam. Chen Fan lalu menjawab Tuan Wu dengan ringan. Pergi? Kenapa kita harus pergi? Ular ini adalah alasan mengapa kita ada di sini sekarang. Zheng Anqi yang mendengar hal itu memandang dengan curiga. Apa yang ingin kau lakukan? Membunuhnya.
Jawab Chen Fan ringan. Apa kau sudah gila? Seru Zheng Anqi dengan terkejut. Bahkan kekuatan gabungan dari Tuan Xi dan Liu, tidak bisa menaklukkan monster ini, apalagi bocah 16 tahun. Chen Fan hanya tersenyum, katanya lagi. Aku sudah menunggu lama untuk ini. Dan kemudian, dia berjalan tenang ke arah monster raksasa itu, membiarkan semua orang ditampar oleh rasa tidak percaya. Tuan Wu, apakah menurut Anda Master Chen dapat menangani ular itu? Asiu bertanya dengan cemas. Terlepas dari kemampuan seperti Chen Fan, pemandangan ular itu membangkitkan ketakutan besar di dalam Asiu. Mungkin. Jawab Tuan Wu. Meskipun dia setuju bahwa Chen Fan adalah pengguna mantra yang kuat dan kultivator yang kompeten, tapi kekuatan ular kuno itu telah melebihi imajinasinya. Sebagai contoh, Tuan Xi misalnya. Dia adalah seorang master transenden yang kawa, namun, ia sama sekali tidak berdaya di hadapan ular raksasa itu. Tuan Wu memandang ke arah kolam. Pada saat itu, Tuan Xi sudah di pojokan. Serangannya sudah gagal berkali-kali, dan saat itu, darah sudah mengering di mulutnya. Semua pengawal telah dibantai atau dilumpuhkan. Ular raksasa itu telah mengungkapkan tubuhnya yang sangat besar, saat perlahan-lahan sepenuhnya keluar dari air. Dia merayap maju dan membungkus Tuan Xi dengan tubuhnya. Ular itu telah hidup lebih dari 100 tahun, dan kultivatorannya telah mengajarkannya kesenangan untuk membunuh. Dengan mangsanya di cengkeramannya, ular itu memandangi Tuan Xi seolah-olah sedang melihat mainannya. Xi mendengus dan meratapi malapetaka yang akan datang. Aku seharusnya mendengarkan pemburu Su. Kehati-hatian dari pemburu tua itu melayang kembali ke dalam benaknya dan mengisi Xi dengan penyesalan. Dia buta oleh desakan untuk mendapatkan ramuan spirit. Sekte Hantu Yin telah menetap di sekitar kota Dongdu selama lebih dari 100 tahun, dan karena itu mereka tahu betul apa yang terjadi di kolam. Fakta bahwa mereka telah menyimpan rahasia yang begitu berbahaya adalah cerminan dari motif tersembunyi mereka. Sambil berpikir, dia berbalik dan berteriak ke Zheng Anqi. Nona Zheng, pergilah. Berhati-hatilah dengan sekte Hantu Yin. Sebelum dia bisa mengeluarkan kata-kata terakhirnya, monster ular itu menghembuskan kabut abu-abu padanya. Kabut ini mengandung begitu banyak spirit Qin sehingga mereka mengembun menjadi embun yang akan menyedot napas hangat terakhir dari tubuh manusia. Pada saat itu, Xi telah menggunakan seluruh energinya, dan karena itu ia tidak dapat menghindari serangan embun itu. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya seperti dibuang ke laut Arktik yang dalam dan dingin, menggigit daging dan tulangnya, dan meruntuhkan kesadarannya. Tuan Xi! Teriak Zheng Anqi mencoba memanggil. Samar-samar, di antara sisa kesadarannya, Tuan Xi melihat seorang pemuda berjalan menghadapi ular tersebut. Siapa itu? Kenapa dia berjalan kemari? Apakah dia sudah bosan hidup? Saat itu, Chen Fan sudah berdiri tepat di samping kolam, menatap ular raksasa dari jarak dekat. Ular itu panjangnya lebih dari 30 meter, dan setengah dari tubuhnya yang didirikan membuatnya setinggi sebuah bangunan di kota. Ular Yin, kau telah berkultivasi lebih selama ratusan tahun, tubuhmu ditutupi sisik keras melebihi baja, dan karenanya daging itu hampir tidak bisa dihancurkan. Konsentrasi spirit Qin dalam tubuhmu sedemikian tinggi, sehingga hembusan nafasmu dapat membekukan sekitarmu. Manusia normal tidak akan bisa melawanmu. Sayang sekali, kau harus menghadapi aku hari ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya saat dia menyesali nasib monster langka itu. Dia mendekati monster itu dan melepaskan jimat giok sumsum dari sabuknya. Tiba-tiba, simbol dan aksara yang tak terhitung melayang keluar dari jimat itu, membentuk sebuah dimensi void berupa lingkaran emas yang samar. Sebuah pedang berwarna emas entah dari mana, telah berada di genggamannya. Pedang itu sekitar 3 meter panjangnya, dan itu memproyeksikan energi dunia lain yang menunjukkan kemampuannya membunuh dewa. Chen Fan perlahan bergerak naik ke udara, seolah dia berjalan di tangga spiral yang tak terlihat. Mulai! Chen Fan berteriak sambil memegang gagang pedang tersebut. Tuan Xi yang masih dikendalikan oleh tubuh ular tepat di bawah Chen Fan, akhirnya bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang pemuda itu. Luar biasa, ujar Tuan Xi dengan lirih. Tiba-tiba, bilah panjang mengeluarkan riam cahaya saat ukurannya bertambah. Di dalam dimensi void, segalanya bahkan lebih mengesankan karena aura bilah pedang berada pada tampilan penuh.
Ular yin akhirnya mendeteksi bahaya, dan saat ia melihat ke arah pedang itu telah tumbuh sangat besar sehingga pantulannya bagai semburan api yang jatuh menghujani monster yang besar itu. Monster itu kaget, dan ia mengangkat sisiknya seperti seekor anjing yang ditendang majikannya. Menggeliat dan bergulung untuk melindungi tubuhnya dari aura pedang yang menyakiti tubuhnya. Ia mencoba mengeluarkan sejumlah besar energi yin dari mulutnya dan meludahkannya ke arah Chen Fan. Segera area tersebut dipenuhi embun dingin yang menyebar bagaikan kabut asap yang beracun. Master Chen! Master Chen! Semua orang berteriak pada Chen Fan dengan khawatir. Chen Fan dengan tenang menyapu pisau di udara dan mengucapkan 3 kata dengan ringan, memotong gunung dan sungai. Aura pedang tiba-tiba melonjak, dan tidak ada kata yang bisa menggambarkan kekuatannya. Sebuah garis emas muncul di mana pedang Chen Fan mengiris udara. Garis itu begitu cerah sehingga seolah-olah Chen Fan telah mengiris tatanan ruang yang padat. Garis emas meluncur ke kepala ular, seolah-olah pisau panas menembus mentega. Sisik besi dan keras yang kuat langsung meleleh begitu terkena benang cahaya emas. Ces! Ular yin mengeluarkan raungan menyakitkan, sebelum kemudian kepalanya meluncur dengan lembut dari lehernya. Semburan darah yang keras keluar dari tubuhnya yang tanpa kepala. Boom! Kabum! Kepala ular itu jatuh beberapa puluh meter dari langit dan berdebam keras di tepi kolam, memercikkan air setinggi beberapa meter. Monster yang kuat itu sangat mematikan, sehingga mampu membunuh lebih dari selusin manusia. Namun itu dibunuh oleh Chen Fan dengan hanya 1 sapuan pedang. Dia bisa menginjak-injak surga dalam 9 langkah dan membunuh seekor naga dengan 1 serangan. Seperti itulah kekuatan Dewa Surgawi. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin.